Selamat sore semuanya, Shalom. Sedang bersama lagi Shalom. Oke, sebelumnya saya undang teman-teman semua bangkit berdiri, kita maju dulu 4 kursi. Ayo yang di belakang kita penuhi dulu, yang di depan semuanya ke depan dulu, semua yang di depan dipenuhi dulu. Mari merapat, yang jauh mendekat, yang mendekat semakin dekat. Ayo dipenuhin dulu tempatnya. Jadi satu dulu di sebelah sini nggak apa-apa, nanti sisanya yang di sebelah sana. Kita penuhi dulu semuanya. Oke. Asik. Oke. Sebelumnya beri tos kanan kiri bilang Happy Sunday. Happy Sunday, selamat beribadah. Oke. Semua ditosin satu sama lain teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita mulai ibadah Youth and Teens kali ini, mari kita berdoa. Kita menaikkan setiap doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk melayani Engkau ya Tuhan. Untuk kembali bersekutu ya Tuhan kepada Engkau. Kami bersyukur bisa bertemu dengan komunitas kami di hari ini. Terima kasih ya Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang tak terhingga dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi gereja ini ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi GBI Ebenezer. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk berada di gereja ini. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah dalam gereja kami. Kami saat ini berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kursi kosong yang ada di dekat kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Semakin banyak ya Tuhan anak-anak-Mu yang kembali menghadap kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang masih jauh daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa sentuh hati mereka Tuhan. Sentuh hati mereka ya Yesus, supaya mereka semua kembali menghadap kehadiran-Mu, kembali lekat pada Engkau. Ketuk setiap pintu hati mereka ya Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi gembala sidang kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat pendeta Simpson Wiwi beserta istri ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki gembala yang luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan, memengan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beri kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Terus api yang terus mengobarkan semangat untuk melayani Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Melalui gembala sidang kami ya Tuhan. Banyak jemaat juga diselamatkan ya Yesus. Kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami makin bertumbuh dalam Engkau ya Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi Purwokerto. Kami berdoa ya Tuhan, Shalom Purwokerto ya Tuhan, damai sejahtera atas Purwokerto. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap pemimpin ya Tuhan, baik bupati ya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memberikan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Engkau yang sudah menuntun, Tuhan yang semakin menuntun hamba-hamba yang sudah Engkau percayakan lebih dan lebih lagi. Kami berdoa juga ya Tuhan ya Yesus, kami mengangkat tangan kami berdoa bagi Indonesia, Shalom Indonesia, damai sejahtera atas Indonesia, pemulihan terjadi atas Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi Indonesia ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Kami panen ya Tuhan jiwa-jiwa baru. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi segenap pemerintahan negara kami. Kami berdoa bagi Pak Jokowi ya Tuhan selaku Presiden dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberi kebijaksanaan, Engkau memberi kemudahan, Engkau beri kesehatan yang diberikan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong di tengah negara kami yang mengalami banyak sekali rintangan, Engkau yang menguatkan ya Tuhan setiap kami. Semua yang Kau percayakan ya Tuhan, anak-anak-Mu yang dalam kursi pemerintahan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi berkat ya Tuhan, jadi berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa dari pemerintahan tertinggi maupun sampai terendah di RT RW. Tuhan kami berdoa ya Tuhan, beri kami ya Tuhan, beri pemimpin-pemimpin kami kebijaksanaan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Yesus, buat generasi mudamu.
Semuanya mari kita angkat tangan, kita berdoa bagi generasi muda. Oh haleluya. Yes Tuhan, Bapak kami berdoa bagi generasi-Mu ya Tuhan. Banyak ya Tuhan generasi muda-Mu yang belum diselamatkan. Kami mau ya Tuhan, kami yang ada di sini, seberapapun kami yang ada, kami mau melayani Engkau. Kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi berkat. Kami mau ya Yesus untuk melayani Engkau, melayani generasi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus beri keberanian bagi kami untuk menginjil kepada teman-teman kami yang belum mengenal Engkau. Tuhan, Tuhan sentuh hati anak-anak-Mu yang jauh kepada Engkau. Tuhan sentuh hati mereka. Tuhan kami berdoa ya Tuhan, kami tidak mau ya Tuhan teman-teman kami jauh daripada Engkau. Kami mau ya Tuhan tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan. Kami bisa menjadi garam dan terang-Mu. Kami gak mau Tuhan menyimpan garam dan terang dalam diri kami sendiri. Kami mau menyalurkannya bagi orang lain ya Tuhan. Ini setiap kerinduan kami ya Yesus ya Roh Kudus. Setiap doa syafaat kami ya Tuhan kami naikkan kepada Engkau. Engkau menilik setiap hati kami. Engkau menilik setiap hati kami Tuhan. Engkau mengerti setiap hati kami. Engkau berkati setiap studi kami, setiap pekerjaan kami, setiap semua yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan menjadi berkat. Menjadi berkat, menjadi berkat di antara orang-orang lain dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan. Semua masa depan kami taruh kepada Engkau. Setiap cita-cita, harapan yang ada dalam lubuk hati kami, setiap permasalahan demi permasalahan, Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Tuhan Kau mengerti hati kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu dekat kepada Engkau. Selalu dekat akan Engkau. Selalu dengar-dengaran akan panggilan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa bagi ibadah kami pada hari ini ya Yesus. Roh Kudus-Mu tercurah atas ibadah ini. Dari awal hingga penghabisan. Kami berdoa ya Tuhan supaya kami terus jadi berkat. Tuhan berkati ibadah kami, berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan ya Tuhan untuk melayani kami. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hikmat marifat yang daripada Tuhan. Kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami yang melayani, kami yang dilayani. Tuhan murnikan hati kami. Murnikan hati kami, fokuskan kami ya Tuhan hanya untuk kepada Engkau. Kami mau ya Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau ya Tuhan untuk belajar fokus. Kami mau belajar ngerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami pulang dari tempat ini membawa berkat. Kami pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera. Kami pulang dari tempat ini membawa sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Anak Tuhan yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Suarakan haleluya. Yang suka kita katakan ye ye ye. Semuanya gerak ke kiri ke kanan. Karena kita anak muda, kita harus goyang. Gak boleh malu-malu. Kita angkat suara kita buat Tuhan, oke? Bersama-sama kita katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan. Gerakkan kakimu, semua bergoyang. Menarilah dan tepuk tangan, bersuka
katakan angkatlah, angkatlah. Amin. Puji dan serukan nama Yesus. Andalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kekuatan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawat kita. Sekarang sekali lagi, lebih bersemangat lagi kita katakan, nyanyikan kebesarannya, kekuatan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawat kita. Semua sekarang nyanyikan kebesarannya, kekuatan penuh semua kita harus semangat. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Bersama-sama kita katakan, you know that I love you, you know that I want you, oh so much more than I have before. These words on my heart, these words not made up only for you. I am devoted to you. Semua bisa tepuk tangan di atas kepala, King of I have one desire, just to be with you, my Lord. Yes, just to be with you, my Lord. 1, 2, 3, say, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you, Jesus, you are. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sebentar, ini kayaknya masih gerak, mau gerak tuh susah. Yuk, anak mudanya Tuhan, aku undang semuanya di sini. Kita maju ke depan, kita mau lompat bagi Tuhan. Yuk semuanya, yuk semuanya di sini kita jajar-jajar, semua lompat bagi Tuhan. Semuanya yang di belakang, yuk. Oke, ayo gak apa-apa, maju, maju, gak usah malu-malu. Kita semua akan menyanyi untuk Tuhan. Semua siap? Ready? Kita ulangi dari awal. You know that I love you. You know that I
Terima kasih Tuhan, semua masih dalam hadirat Tuhan. Semua masih aku undang untuk berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak, Engkau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, hanya Engkau Tuhan, Kau ku sembah. Aku undang teman-teman semuanya untuk menyembah Tuhan. Kita belajar menghargai Tuhan, kita sembah Tuhan kita. Haleluya, ku puji Kau Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau layak disembah. Engkau pencipta kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami. Kami mau mengangkat hati kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Angkat tangan kita, katakan segala pujian dan syukur bagi-Mu. Yes Lord, Allah yang mulia, Engkau awal dan akhir, Engkau yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Yes Tuhan, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Angkat tangan kita dan katakan segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
Tuhan. Yes Tuhan. Engkau kudus, Engkau mulia. Engkau kudus, Engkau layak yang disembah. Engkau layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kita sembah Tuhan kita. Lebih lagi. Yes. Yes, bebaskan roh kita teman-teman semua. Gak usah malu. Keluarkan semua apa yang jadi pergumulanmu. Keluarkan semua apa yang jadi harapanmu. Karena kepada Tuhan saja kita percaya. Kepada Tuhan saja kita berharap. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih Yesus. Oh, segala pujian. Angkat tanganmu lebih dari kepalamu yang percaya. Lebih lembut lagi, kita katakan segala pujian, segala pujian dan syukur bagi Yes Lord, Allah yang mulia. Kau Alfa dan Omega Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Lebih lagi kita katakan segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Oh, praise the name of the Lord of God, yeah. Forevermore, for endless days, we will sing your praise, oh Lord of God. Oh, the name of the Lord of God, yes. Engkau ku sembah, yes, forever Jesus, forever, yes, selamanya ya Tuhan. Oh Lord, lebih lagi, sambil tepuk tangan katakan, oh praise of God, oh praises. Lebih lagi, keluarkan suaramu anak muda. Yes, for endless, yes. Lebih lagi. Oh praise the name again. Oh praise the of the Lord of God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord of God. Lebih tinggi kita katakan.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yes, Engkau sungguh Allah yang sangat amat baik dalam hidup kami. Mengucap syukur ya Bapa, kami mengucap syukur anak-anak muda di sini Tuhan Yesus. Engkau sudah memilih mereka untuk ada di tengah-tengah gereja di sini. Engkau juga akan memberikan Roh Kudus-Mu, menolong mereka, mengangkat mereka, membuat mereka lebih lagi hebat di dalam tangan-Mu Yesus. Tidak ada yang biasa-biasa. Anak-anak muda di sini adalah anak-anak muda yang luar biasa dipakai Tuhan. Generasi muda yang akan mati-matian untuk Tuhan. Generasi muda yang takut akan Tuhan. Yang tidak kompromi terhadap dosa. Tuhan akan pakai generasi muda di tempat ini untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Bimbing hati kami, pikiran kami, jiwa, roh kami. Untuk kami siap mendengar firman Tuhan, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat-Mu dengan sukacita. Katakan bersama, amin. Tepuk tangan meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom GBI Ebenezer Purwokerto. Ini adalah kali pertama mungkin ya berjumpa dengan saya di sini. Saya akan memperkenalkan secara singkat supaya kita enak ya, kalau nggak kenal maka tak sayang katanya kan. Biar disayang maka saya harus kenalkan diri saya. Amin. Ya. Oke. Ada yang tahu ini di mana? Malaysia. Kenapa tahu ya? Kan ada Twin Tower-nya ya. Haleluya. Ada yang sudah pernah ke Malaysia? Oh, saya doakan nanti suatu saat boleh liburan ke Malaysia. Amin, haleluya. Ya, saya orang Indonesia asli, tapi saat ini Tuhan izinkan kami sekeluarga untuk tinggal di Malaysia. Ya, ini keluarga saya sudah menikah, 1 istri 2 anak, 2 putri tepatnya ya. Istri saya perkenalkan, nama saya Markus Katilik, istri saya Margaret, anak paling tua Joanne namanya, umurnya 14 tahun. Sebenarnya Joanne juga kalau dihitung youth juga ya gitu ya sebenarnya. Tapi hari ini nggak bisa gabung. Jacqueline yang paling kecil umur 10 tahun. Kami sama-sama tinggal di Malaysia. Saya bukan full timer tapi saya juga bekerja masih. Dan juga melayani Tuhan di gereja kita di GBI BCM, Bethany Church Malaysia yang ada di Kuala Lumpur. BCM banyak ya cabangnya dari mana-mana. Saya ditempatkan untuk membantu pelayanan yang ada di Kuala Lumpur itu sendiri. Jadi di tengah kota ya. Mungkin itu saja perkenalannya, nanti kita boleh kenalan setelah ibadah aja ya kalau mau tanya-tanya. Oke, hari ini kita mau lihat ini. Karena di sini anak muda, saya mempersiapkan materinya supaya pas ya dengan kita semua yang masih muda, termasuk saya, berjiwa muda. Haleluya. Umur bukan muda lagi sebenarnya, tapi berjiwa muda. Boleh ya? Oke. Ini pasti teman-teman tahu ya, generation. Kalau lihat muka-mukanya mungkin di sini Gen Z ya. Betul ya? Antara lahirnya tahun 97 sampai 2012. Bener gak ya? Bener ya? Kayaknya. Ada yang alpha gak ya? Kira-kira. Lahir setelah tahun 2013? Gak ada? Oke. Ya. Saya bukan di Gen Z, saya juga bukan di millennials. Saya di Generation X. Ya. Haleluya. Ini saya tunjukkan untuk kita memahami di mana posisi kita, ya teman-teman sekalian, terutama dalam perkembangan zaman. Jadi saya kan ada di generasi X ya, dengan teman-teman yang rata-rata di sini pasti generasi Z, kira-kira ya. Nah generasi X dengan generasi Z itu ada perbedaannya. Ya, kalau lihat kiri itu generasi X, ya dia verbal, dia sit, listen. Dia teacher, mengajar, lebih fokus kepada job security, automation, curriculum centered, ya, mengajar kan.
books, paper, ya, melakukan, doer, ya, melakukan saja. Tapi Z, coba kita lihat ya, Z itu lebih kuat di visual, apa yang dilihat. Dia suka mencoba, ya, suka mencoba. Dia juga fleksibel orang-orangnya, lebih fleksibel, mau belajar dan juga kreatif. Ya, kurang lebih seperti ini kalau generasi Z. Ya, saya nggak tahu dengan teman-teman, pasti ada ya beberapa poin di sini. Saya juga melihat di gereja tempat melayani kami di KL, anak-anak muda seperti itu juga, ya, termasuk juga anak saya. Ya, ada perbedaan. Mereka kritis, suka bertanya gitu ya. Kalau orang dulu, kalau saya, kalau disuruh orang tua, ayo buat ini PR, oke. Oh kami harus belajar, oke. Ikutin aja kan. Tapi kalau generasi yang Z ini ditanya, dia pakai why. Why I should do? Kenapa aku harus lakukan? Kayak gitu. Berbeda. Ayo makan. Kenapa makan? Tadi kan sudah makan. Kayak gitu. Sebelum dia memang dia akan lakukan, tapi dia akan bertanya dulu. Kenapa? Why? Dia mau tahu. Makanya ya, dia lebih mau belajar learner centric dan kreatif. Partisipatif. Ya. Di sini, ya, ini adalah data yang saya dapatkan tentang anak-anak youth zaman sekarang, zaman now, gitu kan bahasa kerennya ya. Di zaman sekarang ini, successful people itu menurut mereka adalah orang yang tidak punya properti katanya. Mereka adalah generasi rental, ya. Mereka sukanya ngerental gitu loh, daripada dia beli aset. Karena mereka berpikir bahwa orang yang successful itu invest experience ini bukan di materi, tapi di pengalaman. Travel, melakukan olahraga, ya, melakukan sesuatu hal yang bisa dilihat orang gitu. Dia bisa cerita sama orang, ya. Kalau dia pernah pergi kemana, pernah makan apa, ya. Makanya kan postingan banyak, wah lagi makan apa gitu, foto masukin. Baru beli baju, foto masukin, gitu kan. Mereka generasi seperti itu. Kalau saya nggak mau lagi, nggak ada niat lagi mau kayak gitu lagi ya. Mau yang makan apa, foto, kasih tunjuk gitu, nggak ada lagi. Liburan pun kayak sekarang saya nggak ada saya posting satu pun, ya. Jadi generasi Z ini beda gitu ya. Mereka tuh kepuasannya dengan hal-hal seperti itu, mendapat pengakuan, dilihat pergi ke sini, pergi ke situ gitu. Ya, terus the point of the people now want prosperity and stability, flexible schedule. Jadi mereka pengen yang schedule tuh gampang diatur, nggak mau yang ruwet lah pokoknya. Ya, kalau mau buat nanti ya kalau ada waktu gitu. Jadi kayak tidak terschedule. Ya, terus concept of ownership is no longer relevant menurut mereka orang-orang youth. Ya, over the past decade. Ya, karenanya great amount of research proving that in terms of happiness and a sense of well-being, spending money on new experiences it's much more profitable. Menurut mereka, ya, mereka tak mempergunakan uangnya dengan cara yang berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Ya, experience membuat teman, mereka itu sangat happy kalau buat teman. Gitu, banyak teman, banyak yang like, subscribe. Ya, gitu kan. Ada yang YouTubers di sini? Enggak ada ya. Oh, ada. Wow, haleluya. Jangan lupa di-subscribe ya. Di-like juga. Dan di-klik loncengnya. Gitu ya, betul ya? Oh, tahu juga Om ya. Jadi kayak gitu. Ya, generasi ini. Makanya enggak heran banyak perusahaan startup, IT, ya, YouTubers itu banyak anak muda daripada orang tuanya, ya. Jadi kenapa saya coba tunjukkan ini, ya, banyak lagi kalau mau pelajari ya tentang generasi X, Y, Z ini ya. Yang saya mau fokuskan di sini ada generasi Z ini, yaitu dari tipe leadership skill-nya. Coba ya, leadership skill-nya generation X, Y, and Z itu berbeda-beda. Kalau X itu generasi saya itu ya, coordinating, mengkoordinasi kerjaan, ya kasih tugas. Ya.
Kalau generasi Y itu guiding, memberikan arahan. Oke, kamu lakukan ini ya. Kalau Z itu memberikan semangat aja. Biarkan mereka yang lakukan, biarkan mereka yang kreatif sendiri. Cuman kasih clue, oke kayak gini maunya, biarin. Itu generasi Z. Karena mereka suka flexibility, nggak mau diatur gitu. Kamu harus ini, kamu ini, enggak dia. Dia mau flexibility, generasi ini. Dikasih aja, saya mau ini jadi, ini terserah gimana kamu ngaturnya. Mereka suka yang kayak gini. Dibalik kebebasan. Tapi kita harus belajar bahwa menurut firman Tuhan ya, kita juga harus punya basis ya. Pasti kita semua sudah tahu Pentakosta ketiga ya. Ada 5 poin di sini. Dan saya mau nyorotin yang berhubungan dengan anak muda. Pentakosta ketiga Pentakosta ketiga yang poin ketiga. Kita baca sama-sama yuk. Ya. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wow, generasi Yeremia akan dipakai Tuhan luar biasa. Despite tadi semua cerita tentang bagaimana karakter orang-orang generasi Z, semuanya berdasarkan firman Tuhan. Kebebasan diberikan bukan berarti kebebasan sebebas-bebasnya. Pastinya ya. Bahkan kebebasan melakukan kesalahan dan dosa dengan sengaja. Wah, gak boleh. Menjadi YouTubers, harus YouTubers yang berkarakterkan Kristus. Bukan memposting postingan yang hoax, yang negatif. Media sosial kita banyak platformnya hari-hari ini. Tapi kita harus pergunakan dengan bijaksana. Dipergunakan untuk membangun, encourage people. Ya, untuk menyemangati. Bukan malah jadi sarana untuk perang mulut di media sosial. Saling ngata-ngatain di media sosial gitu, saling jelek-jelekin ya, balas-membalas gitu di media sosial. Bukan itu. Anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Nah, kita harus paham hari ini bahwa semua anak-anak muda di sini akan diberdayakan oleh Tuhan. Diberdayakan sampai maksimal, optimal, tapi ada syarat, ada hal yang harus dipahami. Gimana caranya Tuhan bisa pakai anak-anak muda secara maksimum. Siapa mau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Amin. Anak-anak muda di sini penerus generasi Yeremia. Ya. Pastinya semuanya pengen dipakai Tuhan, bukan hanya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, sekolah ya, yang mungkin masih banyak sekolah. Tuhan akan pakai semua teman-teman. Maka hari ini temanya adalah God's empowering presence. Kehadiran Tuhan yang memberdayakan. Kita akan belajar dari Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22, perikopnya tertulis bahwa Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Kita akan melihat karakter dari Petrus dan Yohanes yang kita bisa pelajari, yang bisa kita ikuti sebagai contoh. Ya. Mereka memiliki potensi. Kita akan lihat di beberapa ayat ke depan, potensi yang dimiliki Petrus dan Yohanes. Yang menjadi juga kerinduan kita untuk memiliki potensi yang sama untuk kita bisa dipakai secara maksimal. Dalam berbagai hal. Saya tidak ngomong hanya terbatas dalam kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, religius, bukan. Bukan itu saja, tapi dalam segala hal. Ketika kita keluar dari rumah, dari ruangan ini, di luar kita bertemu kembali dengan keluarga kita. Di sekolah, di dalam aktivitas di luar sekolah, ekstrakurikuler, semuanya. Kita semua harus punya satu hal yang sama, yaitu kita harus menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Maka potensi yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes, yang pertama, kita baca di sini dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13.
Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keadaannya orang biasa dan tidak berterpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Saya cetak tebal. Salah satu karakter potensi yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes adalah keberanian. Kan tadi di dalam Pentakosta ketiga, yang ketiga itu membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan bergerak memenangkan jiwa. Berarti ada tujuan. Dan untuk mencapai tujuan harus punya keberanian. Di tempat kami melayani, anak-anak muda banyak juga sebenarnya. Ya. Bahkan anak-anak muda yang bukan dari keluarga Kristen, dari keluarga seberang. Mereka keluarga semua ada di Indonesia, kebanyakan dari Medan, dan mereka bekerja di Malaysia. Di Malaysia mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, bertobat, menyerahkan diri, dibaptis, padahal dari seberang. Dari beberapa dari mereka, orang tua pun di kampung tidak tahu kalau mereka sudah ikut Tuhan. Dan mereka bingung sebenarnya bagaimana menyampaikannya. Karena banyak kejadian ya, ketika mereka memberitahukan jati diri sebenarnya, mereka sudah tidak dianggap anak lagi, diusir gitu kan. Tidak diakui, dianggap anak murtad, segalanya yang gak baik. Jadi beberapa dari mereka pun takut. Ada juga yang berani memang terbuka, ngomong. Memang awalnya susah. Ya. Tapi kita belajar dari sosok Petrus dan Yohanes. Keberanian. Keberanian itu berbicara banyak hal. Keberanian untuk tidak berbuat dosa lagi. Keberanian untuk memberitakan Injil itu juga salah satu dari hal yang anak-anak muda zaman sekarang harus miliki. Bagaimana untuk mengatakan tidak sama ajakan-ajakan teman-teman, pergaulan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Enggak, aku enggak mau buat itu. Atau malah, oke lah sekali-sekali lah. Diajak ngerokok, minum-minum. Oke lah, sekali-sekali. Jangan hati-hati, sekali-sekali ini bisa jadi kebiasaan masalahnya. Pergaulan yang buruk merusak semua yang baik. Jangan lupa firman Tuhan pun sudah mencatat. Dan perlu keberanian untuk mengatakan, no, I don't want to do that. Sorry, you are my friend, but I don't want to do what you do. Itu perlu keberanian loh. Karena apa akibatnya? Engkau akan dijauhi mungkin. Engkau akan dimusuhi mungkin. Karena engkau mempertahankan imanmu. Pergaulan di luar sana semakin kadang tidak terkontrol. Dan kita pun orang tua, sebagai orang tua ya, saya pun gak bisa memonitor anak 24 jam. Terbatas orang tua. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan itulah yang sangat penting. Minta keberanian sama Tuhan supaya bisa mengatakan tidak pada hal yang tidak baik. Pergaulan yang buruk. Bahkan saya ngomong ini sama anak saya. Kalau dia ngelihat temennya melakukan salah, tegur saya ngomong. Itu perlu keberanian loh. Betul? Perlu keberanian loh. Karena kita tahu itu salah. Tapi kita biarkan. Kata firman Tuhan apa? Kita juga berdosa. Tapi perlu keberanian untuk lakuin itu. Hari ini kita mau seperti Petrus dan Yohanes. Amin. Ini satu. Berikutnya. Ayat yang ke-14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membatahnya. Orang yang punya prinsip firman Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, dia melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Dia akan bisa melakukan itu. Dipercayakan Tuhan dengan talenta, bakat,
Ya, pemain musik tadi luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat pemain musik kita. Ya. Generasi-generasi memuji Tuhan. Generasi-generasi yang dipakai talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu akan ditambah-tambahkan, dilipat gandakan. Sama dengan mengadakan suatu mujizat, salah satu yang mereka kerjakan. Saya nggak heran kalau melihat anak-anak muda sekarang berdoa, orang bisa sembuh. Tuhan bisa pakai anak-anak muda. Tidak perlu pendeta turun. Ada temanmu yang sedang dalam masalah. Ayo kita doa yuk bareng-bareng. Kasih penghiburan. Kasih kata-kata yang memberkati. Kasih pengharapan. Ayo percaya sama Tuhan. Ayo semangat lagi. Itu generasi Yeremia. Akan dipakai Tuhan luar biasa. Kisah Para Rasul 4 ayat 2-3. Memang dalam perjalanan seperti yang saya ngomong tadi, kalau kita membela atau melakukan kebenaran, kadang-kadang kita yang dianggap tidak sejalan dengan beberapa orang gitu kan. Aneh jadinya. Wah, lu sok suci. Ada yang pernah ngomong gitu? Saya pernah. Anak pendeta lu, padahal bukan anak pendeta gitu, tapi diomongin anak pendeta gitu ya. Ini dialami oleh Petrus dan Yohanes. Kita baca ya, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Ada harga yang harus dibayar. Jangan takut. Tuhan sudah kasih contoh. Memang namanya pikul salib, ikut Tuhan itu pikul salib. Harus siap, be ready. Tapi percaya, tidak perlu kita membela diri. Tuhan yang bela kita. Kalau kita melakukan yang benar, yang sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan yang bela kita. Amin. Jangan sibuk cari pembelaan. Itu pesan saya. Capek sendiri. Tuhan yang bela kita. Pengikut Kristus, kita semua pengikut Kristus ini, harus yang melalui yang namanya ini, opposition, tantangan, dan trials, cobaan. Itu sudah bagian cerita kehidupan pengikut Kristus. Karena Kristusnya saja sendiri, Tuhan Yesus kita, juga mengalami hal yang sama. Makanya dia datang ke dunia, menjadi serupa dengan manusia, 100% dia manusia tapi juga 100% Tuhan. Supaya dia mengajarkan kepada kita value yang penting. Dengan dia mengalaminya sendiri. Jadi kita gak bisa ngomong, Tuhan kan enak Tuhan. Gak ngalamin, bisa ngomong kayak gitu. Enggak. Tuhan Yesus mengalami tantangan cobaan. Maka kita nggak bisa ngeles. Ya tahu ya ngeles ya. Sama Tuhan ya. Tapi di balik semua itu kalau kita baca di ayat ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang dan heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka hanya orang biasa. Tidak tapi Tuhan pakai mereka luar biasa. Kita masih boleh sekolah, kita terpelajar dong. Kata jadi secara tidak langsung kan disebut. Kita harus lebih bisa bahkan. Makanya jangan meng-underestimate dirimu hari ini. Saya
datang dari keluarga yang berkecukupan, bahkan berkekurangan sebenarnya ya, kalau boleh ngomongin. Saya lahir di Palembang, di Sumatera Selatan. Orang tua hanya karyawan swasta. Mami tidak bekerja. Almarhum dua-duanya. Sudah ya, papi dan mami nggak ada lagi. Waktu kita bertiga, saya anak paling gede. Ya, masih ada 2 lagi saudara saya laki-laki semua. Nomor 2 cuma beda 1 tahun, nomor 3 itu beda 4 tahun. Kita sekolah di Palembang itu sekolah yang nomor 1 lah ibaratnya di Palembang. Saverius, ya itu sekolah Katolik. Nomor 1 sampai hari ini pun juga masih diakui. Dan sekolah ini adalah sekolah yang juga tempat orang-orang kaya. Memang sekolah nomor 1 kan ya. Bukan berarti papi dan mami menyekolahkan kita itu banyak uangnya, enggak. Tapi mereka fokus untuk kepentingan anak-anaknya. Jadi mereka mengorbankan apapun sampai anaknya bisa sekolah aja sudah happy mereka. Walaupun harus sederhana makan dan minum. Kalau pulang sekolah, yang lain dijemput sama mobil, kita jalan kaki kepanasan, kehujanan. No problem. Jalan terus, kita sama-sama sekolah. Gak usah pandang kiri kanan, gak usah kecil hati. Terus lakukan, belajar yang benar. Sekolah untuk belajar, toh bukan untuk cari-cari yang lain. Orang tua sampai papi saya waktu itu sudah mulai agak berkurang pendapatan. Mami saya harus kerja, kerjanya jualin air di dalam dirijen. Saya pun ikut bantu. Bikin es lilin, tahu es lilin ya? Ya, buat sendiri mami. Saya nganterin ke warung. Gengsi? No. Untuk apa gengsi? Orang lain gak kasih kita makan. Kita sendiri yang berusaha. Yang penting kerjaannya halal. Tidak berdosa atau jual es lilin, ada ayatnya gitu. Jual es lilin bersalah, berdosa gitu, gak ada kan ya. Jual aja kan, kenapa? Sebegitunya kehidupan kita. Tapi di satu sisi orang tua kami benar-benar menanamkan prinsip firman Tuhan. Saya masih ingat banget. Takut akan Tuhan awal pengetahuan. Itu yang dipesankan berulang dan berulang kali sama anak-anaknya. Saya tidak pernah akan bisa lupa itu. Saya pegang itu saja. Awalnya saya nggak ngerti. Yain aja gitu kalau mami ngomong gitu. Tapi sekarang saya mengerti banget. Memang itulah kuncinya. Takut akan Tuhan, masa depanmu sungguh ada. Coba katakan kanan kiri, takut akan Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini tidak menentukan engkau akan seperti ini juga di hari esok. Semua itu juga tergantung sama kita semua. Sama teman-teman semua. Kalau engkau berpikir hanya cetek kecil, maka kecil engkau. Kau harus berpikir besar karena kau punya Tuhan yang besar. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Potensi. Pasti ada yang potensi-potensi yang masih tersembunyi, saya percaya di sini. Yang perlu dieksplor lagi. Generasi Z adalah generasi yang mau coba. Coba aja, selama itu tidak berdosa. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan, lakukan, gak apa-apa. Kreativitas Tuhan berikan. Anak-anak Tuhan akan punya jalannya sendiri. Untuk masa depan yang gelang gemilang. Amin. Saat saya juga bersekolah, saya tidak pernah berpikir gitu. Bisa ke luar negeri gitu kan. Oh, orang tua aja mau keluar kota ya susah banget gitu. Mau keluar negeri, aduh mimpi apa gitu kan ya. Saya dulu kuliah di Surabaya. Kalau naik pesawat nggak mungkin, mahal.
Mampunya apa? Naik bis. Bis itu tahu sendiri, jalan dulu bukan jalan tol yang dibangun Pak Jokowi. Ya, dulu lewat Pantura itu jalannya luar biasa rusaknya. Ya, kalau sudah hujan, habis dah kita, pasti terperangkap. Jangan mengeluh. Lakukan saja. Bersyukur, makanya tadi kita nyanyi sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, setiap saat bersyukur. Setiap keadaan kita bersyukur. Saya kemarin di KL kan saya sekarang naik bus nih ceritanya tiap hari karena kantor deket. Pagi-pagi saya itu nunggu bus tuh lama sekali. Akhirnya ada satu bus yang biasanya biasanya saya nggak naik bus itu karena busnya tuh tua gitu. Dan saya tahu orang-orang di dalamnya tuh maaf kata gitu, keringetan gitu, bau kadang-kadang ya. Saya kan pagi mau ke kantor masih fresh gitu, masuk ke sana pasti sudahlah berbaur dengan mereka kan. Tapi apa boleh buat? Mau telat nih, masuk ke dalam, wah bener. Kanan kiri dipepet gitu ya, keringet bau gitu ya. Saya cuma nyanyi lagu ini. Ku mau selalu bersyukur sambil di bus kayak gini. Selalu bersyukur. Itu kekuatan kita. Ada sukacita lagi. Saya masih beruntung, saya masih punya pekerjaan. Saya masih punya pendapatan. Terima kasih Tuhan. Gak ngelihat baunya, gak ngelihat kan kirinya. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Bersyukur. Jangan banyak komplain. Tuhan begitu baiknya sudah. Kau mau dipakai Tuhan luar biasa. Lebih luar biasa lagi. Bersyukur. Mulai dari situ. Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, kunci. Jadi kunci agar potensi kita bisa diberdayakan secara maksimal sudah pasti dan tidak ada yang lain. Kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Makanya ini adalah kunci nomor 1. Harus percaya sama Tuhan Yesus. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Waktu menyembahlah dengan sungguh-sungguh. WL-nya luar biasa ya. Mengajak kita semua memuji Tuhan. Saya mengikuti di sini. Saya merasakan hadirat Tuhan. Memuji Tuhan tidak perlu di gereja saja. Keluar dari ruangan ini tetap memuji Tuhan. Amin. Dalam situasi apapun. Seperti saya tadi cerita lagi di bus. Pagi-pagi jangan lupa baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Itulah letak kekuatan kita. Saya kadang-kadang bangun pagi. Saya harus persiapkan diri dan persiapkan anak-anak untuk nganter kan ya. Saya harus gosok lagi pagi-pagi itu baju untuk kantor saya. Saya gosok sendiri. Sambil saya putar lagu rohani. Kadang-kadang waktu gosok pun saya bisa nangis di situ. Lagi gosok gini keluar air mata gitu. Waktu menyembah Tuhan. Alami hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada. Indah. Kau punya kekuatan untuk jalani hari. Sekolah pun. Walaupun susah mungkin pelajaran. Kita sudah berusaha nih. Sudah doa tapi kok kayak masih susah. Untuk bisa sustainable, bisa endurance ya. Itu harus dekat sama Tuhan. Supaya jangan hangus tengah jalan. Kadang-kadang kala kita itu tidak berhasil karena kita menyerah di tengah jalan. Padahal sedikit lagi itu kita berhasil. Tapi kita sudah mengambil keputusan, gak sanggup lah, sudah selesai. Untuk bisa endurance, kita perlu energi. Betul? HP, kalau sudah lowbat, susah kan? Mau download aja sudah susah gitu. Data plan sudah mau habis gitu. Datanya jadi lambat gitu. Perlu di charge,
perlu ditop up. Betul nggak? Sama seperti kita. Jangan mikirin hanya jasmani, makan, minum, oke, vitamin perlu. Tapi tidak pernah dikasih makanan rohani. Gak bisa. Malah hari-hari ini makanan jasmani, makanan rohani itu sangat-sangat penting. Apalagi generasi kalian. Persaingan semakin kuat, semakin ketat. Lapangan pekerjaan diperebutkan. Ya. Jangan khawatir, percaya Tuhan. Amin. Sikut kanan kiri. Percaya Tuhan terus ya. Amin. Biar gak ngantuk maksudnya. Yang kedua, Petrus itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Dan Roh Kudus itu dicurahkan berlimpah, limpah, limpah. Jangan ketinggalan kereta. Ikuti arus Pentakosta ini. Amin. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik. Siapa yang di sini milik Kristus? Yang percaya dia milik Kristus. Amin. Berarti roh ada di dalam kita semua. Amin. Harus percaya itu. Roh Allah diberikan kepada kita sebagai penolong. Kita tidak sendiri, teman-teman. Walaupun kelihatannya kita sendiri. Secara jasmani mungkin ya, fisik. Mungkin nanti kan ada yang sudah mau kuliah, mungkin ya harus jauh dari orang tua gitu ya. Dari keluarga gitu. Enggak, engkau tidak pernah sendiri. Kau punya Roh Kudus, penolong, sahabat. Dan dampak kalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, 4 hal ini engkau akan alami. Pelayanan jadi efektif, ada kekuatan Tuhan menghadapi tantangan, ada sukacita, ada keberanian. Amin. Dan kunci yang ketiga, tetaplah taat sama Tuhan. Saya selalu ngomong, kunci ikut Tuhan, percaya, taat, dan setia. Itu ikut Tuhan. Pegang ini terus. Ini yang dilakukan oleh juga Petrus dan Yohanes. Taat kepada Allahnya. Maka dia, Tuhan, meng-unlock capability mereka yang tersimpan. Tidak ada yang mustahil, kan dikatakan tadi, mereka orang biasa, tidak tidak terpelajar. Mereka aja dipakai Tuhan luar biasa. Allah kita Allah yang tidak terbatas. Jadi inilah, hai anakku, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk. Jadi hari ini kita semua sudah dengar, jangan sampai masuk telinga kiri, keluar kanan. Tapi simpan di dalam hatimu. Hati berbicara tentang center of emotions. Central, most important part. Keberanian, tekad, dan harapan. Itu semua mulai dari hati. Bahkan roh tadi kita ngomong ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam
hati lagi. Makanya hati sangat-sangat penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, masa depan. Hati. Perhatikan hatimu. Jangan hatinya hanya untuk pacarnya saja. Hati untuk Tuhannya gak ada. Hati untuk Tuhan dulu, nanti pacar dikirim Tuhan. Amin. Amin. Jangan dibalik-balik. Maka yang poin keempat yang sangat penting untuk kita bisa diberdayakan secara maksimal, kita harus menjaga hati. Karena ngomong tentang hati, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati lagi. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan. Penting banget ya, hati. Karena banyak orang yang gagal karena hatinya tidak beres. Karena apa yang di dalam hati itu akan keluar dan tampak. Maka hati yang beres, yang baik-baik juga akan keluar. Tahu musangking? Saya baru tahu kalau musangking itu sudah ditanam di Indonesia juga ya ternyata. Ya, Pastor Wiwi ya. Saya kira itu hanya ada di Malaysia gitu kan. Coba, kalau kita mau makan musangking, berbuah musangking, pohonnya harus tanam pohon apa? Pohon jambu, semangga gitu, baru nanti keluar buahnya buah musangking. Kagak bisa. Ya musangking harus musangking gitu kan. Blackthorn. Wah, lebih hebat lagi ini dari musangking. Dan sangat-sangat jarang ini pohonnya ya. Di Malaysia pun mahal setengah mati. Ya, satu kilo dia bisa 95 ringgit. 1 kilo mau 400.000. Ya, kalau makan blackthorn bisa berjuta-juta gitu. Tapi orang cari loh. Saya tahu ada beberapa teman-teman orang Indonesia, kalau namanya musim durian, mereka akan terbang ke Malaysia, pagi makan durian, sorenya pulang. Seperti itu. Kehebatan musangking. Ya. Tapi musangking berasal dari pohon musangking. Dicari orang. Dipuja orang, dihargai orang, value-nya ada. Makanya kita pun sama, hati kita harus tertanam pada pohon, pokok pohonnya benar. Yesus sumber kehidupan. Maka gak heran orang-orang yang tercangkok, tertanam, subur, berbuah lebat. Buahnya itu bisa dirasakan orang lain. Wah, ini anaknya baik banget ya. Memperhatikan orang lain gitu. Oh, suka membantu. Kalau deket mereka ini kok rasanya happy terus ya. Sukacita ada. Yang tadinya kesel jadinya bisa senyum lagi kalau deket-deket mereka ini. Itu anak Tuhan. Ya, jadi 4 hal tadi. Untuk mengunlock secara maksimal kapasitas kita semua, ada 4 hal yang harus kita ingat. Kita katakan bersama, 1, 2, 3. 1, ikut Tuhan dengan setia. 2, memberi hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. 3, taat kepada. 4, menjaga hati. Saya minta tolong mungkin pemain musik boleh naik lagi. The better you get to know God, His heart, His character, and His love for you, the easier it becomes to obey Him with all your heart.
ya susah ikut firman Tuhan. Ya tahu sih gitu ya. Tapi gak gampang pastor. Susah ikut firman Tuhan. Enggak. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu tidak berat. Tidak berat. Intinya engkau harus tahu siapa Tuhanmu. God is love. God is faithful. God is merciful. God full of kindness. God own your future. Itu yang kau harus tahu. Biarlah hari ini kita semua diingatkan bahwa kita semua punya Allah yang besar. Kita mau diberdayakan lebih lagi luar biasa untuk Tuhan. Di masa mudamu saya berdoa, semua akan dipakai Tuhan luar biasa. Berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku hidup karena percaya. Oh Yesus, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak Oh yes Jesus. menyerah. Meski dalam kesesakan sekalipun, Meski dalam kesesakan, seluruh hidup kami Tuhan seluruh hidup dalam genggaman-Mu. dalam genggaman-Mu. Katakan bersama. Aku punya Tuhan yang besar, Oh yes yang mau berjanji menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan harimu. Saya tidak tahu apa yang sedang teman-teman sedang pikirkan hari ini, yang sedang teman-teman pergumulkan hari ini. Mungkin kau datang dari keluarga yang kurang. Untuk sekolah pun cukup-cukupan aja. Jangan kecil hati. Tuhan ingatkan hari ini, engkau punya potensi. Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan diangkat naik lebih tinggi. Bagaikan Raja Wali. Dia akan mengatasi segala macam badai kehidupan. Pandang Yesus. Engkau yang sekolahnya sedang bergumul, mengalami kesulitan dalam pelajaran-pelajaran. Pandang Yesus. Katakan, Tuhan bantu aku Yesus. Aku tahu Engkau menolong. Engkau akan menolongku, memampukan aku. Tunjuk orang-orang ya Bapa, untuk mau mengajar aku, membimbing aku dalam belajar. Engkau yang mungkin sekolah dan juga bekerja, Tuhan akan berikan kekuatan ekstra buat engkau. Yes. Kalau engkau diizinkan melalui proses kehidupan ini, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tangan yang kuat akan memegang tanganmu. Engkau tidak akan pernah terjatuh. Tapi kuncinya adalah takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Apa yang Dia mau. Jangan jauh-jauh dari Tuhan.
andalkan Tuhan. Bagi kita yang semua yang mengandalkan Tuhan, saya undang bagi berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan lagi dengan iman, kita katakan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Oh Yesus, pembumber pengharapan. harapanku selalu ada di tangan-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam Kesesakan seluruh hidup kami. seluruh hidupku Dalam genggaman tangan. genggaman-Mu. Oh Yesus, aku punya Tuhan yang besar, Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Katakan, aku punya Tuhan yang besar, berjanji Syukuri Allah Rabba, syukuri Allah Rabba. menggenapi imanku bersepakat Percaya kuasanya, ku terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Amin. yang tak Ini kami ya Bapa, dan anak-anak-Mu Tuhan, mendeklarkan Engkau Tuhan yang besar. bersepakat Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima kesembuhan darimu. Ku terima sekarang, ku terima kelepasan. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang, ku terima kemenangan darimu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Muria la rabaya rabaya la rabaya rabaya ra 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 ba 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 ba. Syararara rabaya se. Muria la rabaya rabaya rabase. Oh Jesus. Syararara ba 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 ba. Muria la rabaya ba 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 ba. Syuria la ra 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 ra. Muria la ra 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 ra. Muria la ra 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 ra. Terima kasih Tuhan. Dahsyat Engkau, dahsyat Yesus. Yes. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Yes. Engkau segalanya buat kami. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. No turning back. Yes. No turning back. Yes. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Hamba-Mu berdoa ya Bapa. Untuk semua teman-teman kami di sini ya Bapa. Yang mungkin mereka masih dalam usia sekolah.
Tuhan berikan kepintaran, kepandaian, kecerdasan dari Allah Bapa. Buat mereka boleh menyelesaikan studi mereka dengan baik. Berikan semangat dalam belajar, tidak bermalas-malasan, tidak menyerah, tapi terus mau belajar, walaupun sulit terus mau belajar. Berusaha sekuat tenaga karena Tuhan yang akan menolong. Anak-anak Tuhan akan berhasil di sekolah. Anak-anak Tuhan akan dipakai Tuhan luar biasa. Bukan hanya di sekolah, di rumah-rumah. Di tempat mereka ditempatkan Tuhan Yesus, di pertemanan, pergaulan. Anak-anak Tuhan akan bersinar terang. Memancarkan kasih Kristus. Bahkan membawa orang-orang teman-teman mereka yang belum seiman untuk mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa. Inilah waktunya. Generasi Yeremia akan bangkit. Bangkit bersinar. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak akan ada lagi yang berkompromi dengan dosa. Berani mengatakan tidak terhadap dosa. Menjauhkan dosa. Bahkan berani untuk memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Untuk mereka yang dalam persimpangan. Untuk menentukan masa depan mereka ya Bapa. Untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan Yesus berikan hikmat buat mereka. Untuk mereka dapat mengambil keputusan yang tepat. Sehingga mereka tahu mana yang menjadi kehendak Bapa. Yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Masa depan sungguh ada. Di dalam Tuhan masa depan gelang gemilang. Menjadi bagian anak-anak Tuhan yang terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri pemberitaan firman-Mu ya Bapak. Tapi kami percaya Bapak, Roh Kudus penolong akan terus berbicara dalam hati kami. Membuat kami memahami lebih lagi Bapak. Memberikan kami semangat. Menghibur kami yang sedih. Menyembuhkan kami yang sakit. Memberikan jalan keluar di mana jalan buntu itu terlihat tidak tahu jalan ujungnya. Tapi kami yakin dan percaya. Kuat tangan-Mu Yesus. Itu akan terus memberikan kami kemampuan. Terima kasih Bapa. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut. Sebab aku Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Yang membawa kepada kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pegang janji-Mu. Kami pegang dengan iman percaya kami. Kami sudah terima janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Sebelumnya kami ingin menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kedua kanan kita. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa damai kasih Kristus. Pertolongan penghiburan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita hari ini, esok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan dengan sukacita katakan amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat di dalam Tuhan. Oke. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Oke. Hari ini kita akan mendengarkan pengumuman. Tapi sebelum itu aku mau tanya di sini siapa yang baru pertama kali hadir bisa lambaikan tangan. Wah, puji Tuhan, bisa kasih salam di samping kiri kanannya. Selamat datang, selamat bergabung dengan komunitas Youth and Teens GBI Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan ke depan. Shalom Jemaat yang terkasih, saya Marcel, saya akan menyampaikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GBI Ebenezer Purwokerto.
Kami informasikan untuk jadwal ibadah kami satu pekan ini. Ibadah raya pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu atau e-kids pukul 10 pagi, dan ibadah youth and teens pukul 4 sore. Ibadah WBI dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Dan khusus minggu ini, ibadah WBI menggunakan dress code berwarna merah atau hijau. Mari bagi seluruh wanitanya Allah dapat bergabung dalam ibadah ini. Intensif musik dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 6:30 malam di ruangan gereja. Mari pelayan musik dapat bergabung dalam acara ini. Menara doa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 6 sore di ruangan gereja. Mari seluruh jemaat dapat bergabung dalam acara ini. E-Sport, GBI Ebenezer mengadakan kegiatan olahraga badminton yang bertempat di Smash Badminton Center pada pukul 6 sore sampai 10 malam. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bergabung dalam kegiatan ini. Gembala Sidang dan Jemaat Ebenezer mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Markus Katilik dalam ibadah hari ini. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dalam melayani jiwa-jiwa. Demikian informasi untuk 1 minggu ke depan. Jangan lupa untuk follow akun medsos GBI Ebenezer Purwokerto di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dengan berakhirnya ibadah sepekan ini, ibadah bisa selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yeay.